Hello, good morning everyone. My name is Abliana Katoda as a moderator from Group 10. And now we will explain about language policy and planning. Okay, next I will explain about language policy and planning. Jadi, language policy itu adalah kebijakan bahasa dan language planning adalah setiap upaya untuk mengubah bahasa. Jadi, kebijakan bahasa adalah pegangan yang bersifat nasional untuk membuat perencanaan bagaimana cara membina dan mengembangkan satu bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang dapat digunakan secara tepat di seluruh negara, secara lingual, etnis, dan kultur yang berbeda. Next, ada dua pendapat yang saya ingin jelaskan. Yang pertama, pendapat menurut Hornberger. Jadi, pendapat menurut Hornberger ini menjelaskan bahwa menunjukkan bahwa hubungan antara kebijakan dan perencanaan itu rumit. Karena perencanaan tidak selalu mengarah pada kebijakan dan juga sebaliknya. Artinya, kebijakan juga tidak selalu mengarah pada perencanaan. Melainkan mereka adalah proses yang saling terkait dan mengejar pemahaman yang lebih lengkap. And next ada menurut Spolsky berkata bahwa definisi kebijakan mencakup 3 hal. Yang pertama, ada praktik bahasa suatu komunitas. Yang kedua, khususnya pola pilihan yang ragamnya digunakan dalam keadaan tertentu. Yang ketiga, ideologi bahasa dan setiap upaya khusus yang dilakukan untuk mempengaruhi praktek melalui intervensi dan perencanaan dan manajemen. Next, silakan teman-teman menjelaskan materi selanjutnya. That's all for me, thank you. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Noviana Belly, NPM 219100320013. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua tentang how planning works. Tips of language planning ini dibagi menjadi 2, yaitu status planning dan corpus planning. Status planning ini bertujuan untuk perencanaan status, mengubah fungsi suatu bahasa atau ragam bahasa. Misalnya dalam penuturan bahasa dan penggunaan bahasa dalam mendidik anak. Yang corpus planning ini menceritakan tentang perencanaan korpus berupa mengembangkan berbagai bahasa atau membakukan suatu bahasa. Terima kasih. Hello everyone, I am Herlina Rewakoko, NPM 21910003200088. Di sini saya akan menjelaskan the rule of English word atau peran bahasa Inggris di seluruh dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Inggris telah menjadi bahasa internasional untuk komunikasi, bisnis, sains, teknologi informasi, hiburan, dan sebagainya. Dan di sini ada beberapa bahasa berkembang seperti bahasa Mandarin, Cina, dan Spanyol. Mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih. My name is Celia Tiduka Ate, NMLAS NPM 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang language planning policy and nationalization. Jadi, peran identitas etnik dan nasional dalam kebijakan bahasa. Pada bagian ini kita akan melihat berbagai situasi linguistik di Eropa dan bekas Uni Soviet untuk melihat beberapa contoh perencanaan. Negara-negara tertentu yang kita diskusikan dipilih karena menunjukkan beberapa variasi isu yang dihadapi negara-negara yang terlihat dalam perencanaan saat mereka terus membuat perubahan. Yang berikut, language policy planning dalam ortografi dan kemurnian Turki.
Turki memberikan contoh yang baik tentang perencanaan bahasa yang dirancang dengan sangat hati-hati untuk mencapai tujuan nasional tertentu dan melakukannya dengan sangat cepat. Nah, yang berikut, Turki tersebut memiliki kosakata untuk sains dan teknologi modern, ditulis dalam ortografi Arab, dan sangat dipengaruhi oleh bahasa Arab dan Persia. Pada tahun 1928, Atatürk dengan sengaja mengadopsi aksara Romawi untuk bahasa modern barunya. Nah, pilihan ini secara simbolis memisahkan orang Turki dari masa lalu Islam mereka dan mengarahkan perhatian mereka ke arah Turki dan masa depan mereka sebagai orang Turki di dunia modern. Yang berikut, batas-batas SHO nasional dianggap sebagian besar bersifat rasial dan nasionalisasi telah berfungsi untuk memperdaya bangsa inti. Dia menggambarkan situasi di Estonia dan Latvia di mana telah terjadi permeabilitas antar generasi dari batas-batas etno-nasional. Sebagian negara-negara di mana nasionalisasi telah menjalankan fungsi yang lebih asimilasi dari. Next I will explain about official monolingualism in France. Jadi, di Prancis berfungsi sebagai contoh yang baik dari negara yang memiliki satu bahasa nasional dan memberikan dukungan terbatas untuk bahasa lain. Jadi, di Prancis itu memiliki bahasa nasional yaitu bahasa Prancis. Jadi mereka itu menggunakan bahasa Prancis menjadi bahasa kebanggaan dengan tidak bisa memberikan dukungan kepada bahasa lain untuk berkembang di Prancis. Karena mereka tidak ingin ada pemecahan bahasa di Prancis. Jadi mereka ingin di Prancis hanya menggunakan bahasa Prancis dan menjadikan bahasa Prancis adalah bahasa kebanggaan. And next I will explain about multilingual policy in Belgium. Jadi di Belgia ini bertolak belakang dengan Prancis. Di Prancis terbatas dukungan kepada bahasa lain dan di Belgia ini terbuka dukungan buat bahasa lain. Jadi di Belgia seringkali terjadi pemecahan bahasa karena tidak ada batasan dukungan pada bahasa lain. Jadi di Belgia ini seringkali terjadi pemecahan masalah karena bahasa lain atau mungkin dari negara lain masuk di situ dan mengembangkan bahasa sendiri itu terbuka sekali lowongannya. Artinya terbuka sekali kesempatan. Jadi sering sesama Prancis bahkan orang lain masuk bukan bahasa Prancis. Di Belgia ini terjadi pemecahan masalah karena sangat terbuka sekali dukungan untuk mengembangkan bahasa-bahasa lainnya. And that's all for me. Thank you. Okay, that's the explanation our group about linguist policy and planning. And thank you.